Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ala minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz, para imam, bapak-bapak jamaah Majelis Burdah Desa Ngijo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali pada malam hari ini untuk kita mengkaji sedikit daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi patokannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Nabi Muhammad tidak berpatokan seperti itu, ya. Jadi orang kaya itu orang yang, kata Nabi Muhammad di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, ya, barang siapa yang di pagi harinya dia merasa aman di rumahnya, di tempat tinggalnya, tidak ada orang yang ganggu, tidak ada orang yang datang lagi hutang, ya, terus enak, terus pokoknya bangun pagi tidak ada yang ganggu, ya. Wa mu'afiyan fi jasadih, sehat badannya, dalam keadaan afiat, bangun pagi, ya, sholat duha 2 rakaat, ya. Inda quti yaumih, dia punya persediaan makanan untuk hari itu. Faka'annama huyyizat lahud dunya, seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kita punya, sudah begitu nggak? Hah? Sudah kaya gitu, ya? Orang kaya itu belum tentu tenang, ya. Tapi orang yang pas-pasan bisa tenang hidupnya, tenang. Kayak saya ini tenang, ya. Tidak ada sumpah sama sekali, tidak ada. Karena apa yang saya minta dalam doa-doa itu sudah, saya rasa sudah dikabulkan oleh Allah. Baik, kita sedikit ya membahas tentang burdah, ya. Sampai di da'athun nasara fi nabiyyihimi, ya. Imam Busiri mengatakan, tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani, ya, kepada nabi-nabi mereka, kepada nabi mereka. Apa yang dikatakan orang Nasrani kepada Nabi Isa? Sebagai apa? Anak Tuhan, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian puji-puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ini yang dipahami sebagian orang yang belum dikasih rezeki oleh Allah, belum dikasih hidayah oleh Allah. Jangan terlalu berlebihan muji Nabi, sehingga mereka tidak pernah memuji Nabi karena berdasarkan hadis ini. Padahal kalau kita mau melihat secara bahasa hadis ini, jangan puji aku, ya.
Ya, ada larangan memang. Seperti apa larangannya? Jangan puji aku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa, yaitu menuhankan aku. Ya. Kalau ada banyak minuman sini, kamu boleh minum sepuasnya, tapi jangan minum yang itu. Sepertinya, ya, contohnya seperti itu. Ya. Judulnya boleh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tapi jangan sampai menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi, dan tetapkanlah ya kehendak semaumu pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi wahtakimi. Apa? Sampai di langit boleh, asal jangan menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Rabbul Izzah. Ya, tidak boleh. Tetap Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, tetap hambanya. Jauh perbedaannya. Ya. Lalu kenapa ada tulisan Allah Muhammad itu disandingkan bersamaan itu? Itu bukan disamakan, bukan. Memang keinginannya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu wahai Muhammad. Sehingga ada itu kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah, orang masuk Islam tanpa Muhammad tidak sah, dia belum dikatakan sebagai orang Islam. Ya. Itu memang kehendaknya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi bukan Allah Muhammad itu terus sama gitu, enggak, jauh bedanya. Ya Allah itu pencipta, Rasul itu tetap hambanya. Tapi hamba terpilih dari sekian manusia. Iya kan? Hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala dari sekian. Kenapa disebut? Karena memang kehendak Allah. Ya. Bahkan dikatakan itu tertulis di tiang-tiang arsy itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Itu memang kehendaknya Allah untuk menyandingkan nama Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Mujahid menafsirkan ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, katanya la uzkar illa wa tuzkar ma'i. Ya. Tidaklah namaku disebut melainkan namamu juga harus disebut wahai Muhammad. Itu tafsirnya Imam Mujahid. Jadi orang menyebut nama Allah harus ada nama Muhammad. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Itu memang Allah yang menciptakan kalimat itu. Jadi jangan ditambah-tambah la ilaha, mohon maaf, la ilaha illallah ada yang nambah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bukan saya mengecilkan Syekh Abdul Qadir seorang wali kutub, tetapi menyamaratakan nama itu rasanya kurang sopan. Ya, kurang sopan. Karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Allah yang menentukan kalimat itu. Kalau ditambah lagi ya rasanya kurang pas ya. Bukan berarti Syekh Abdul Qadir enggak. Kurang pas. Ya, itu tambahan kita sendiri yang bikin ya. Tapi kalau kalimat tauhid Allah yang bikin. Ya, rasanya kurang sopan gitu. Ya. Makanya itu wa rafa'na laka dzikrak, Allah memang yang mau meninggikan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa disebut sebagai manusia paling utama? Karena Rasulullah punya banyak keutamaan dan keunggulan. Ya, salah satu daripada sifat beliau adalah syafaqah. Ya, apa itu syafaqah? Syafaqah itu rasa kasih sayang dan kepedulian yang mendalam terhadap orang lain. Ini sulit ini, ya. Sulit ini. Ada sebuah riwayat yang sangat masyhur. Satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang kalau kita lihat puji-pujian kepada Nabi ini kan sastra ya, balaghah. Terkesan kayak berlebihan.
Ya namanya balaghah. Balaghah itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Kalau mau yang tidak begitu ya ngaji fikih. Bab fikih itu tidak lebih-lebih. Fikih itu ya hitam putih gitu. Tapi kalau balaghah sastra ya begini, ya. Namanya balaghah. Balaghah itu kalau bahasa sekarang itu apa ya? Lebay. Ya, tapi ya memang Rasulullah itu manusia paling utama di dunia, paling banyak kebaikannya. Ya. Satu waktu Nabi Muhammad SAW, ini cerita tentang syafaqah, kasih sayang Nabi, kepedulian Nabi, kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Punya uang 8 dirham Rasulullah SAW. Berniat untuk pergi ke satu pasar untuk membeli baju. Ya, beli Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kadang pergi ke pasar, wa yamsuna fil asywaq. Ya, seperti nabi-nabi semua pergi ke pasar. Sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW, sisi manusia basyariahnya Rasulullah. Beliau sedang pergi ke pasar. Punya uang 8 dirham. Ketika dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang budak wanita yang sedang menangis. Sedang sedihlah, murung. Nabi Muhammad SAW punya sifat apa tadi? Syafaqah, kepedulian terhadap orang lain dengan sangat mendalam. Ya, itu bukan, ini kepada budak, ya. Budak loh ini. Ya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad, ada apa? Kenapa engkau menangis? Katanya, aku disuruh oleh majikanku untuk pergi ke pasar membeli sesuatu, tetapi dalam perjalanan uangku 4 dirham hilang. Ini seorang budak kalau berbuat salah kepada majikannya bisa disiksa. Ya. Akhirnya Rasulullah punya sifat tadi, kepedulian itu. Punya uang 8 dirham, dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dikasih oleh Rasulullah. Setelah dikasih, sudah berpisah budak. Rasulullah pergi ke pasar, tinggal 4 dirham uangnya Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan ada pengemis yang minta. Sama Rasulullah dikasih 2 dirham. Sisa berapa? 2 dirham. Ya. Akhirnya sampailah ke pasar, Rasulullah membeli baju seharga 2 dirham. Ketika hendak pulang ke rumah, beliau bertemu lagi dengan budak wanita tadi. Sedang sedih, menangis lagi. Ditanya, kenapa gerangan engkau menangis? Katanya budak itu, aku sudah pergi melewati waktu yang ditentukan oleh majikanku, sehingga aku takut untuk pulang ke rumah majikanku. Bisa dipukul juga kan? Ya? Terlambat, iya kan? Akhirnya Rasulullah SAW karena punya sifat tadi itu, syafaqah itu, kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, beliau bertanya, di mana rumah majikanmu? Katanya di ujung kota Madinah, keluar dari kota, jauh ini. Diantar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain. Ya, manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengantar seorang budak supaya budak ini tidak disiksa oleh majikannya. Diantar oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan ini akhlaknya Rasulullah. Makanya tidak berlebihan kiranya kalau ada orang yang memuji Nabi Muhammad SAW, bahkan pujiannya itu terasa kurang. Tidak bisa sampai ke batas yang paling sempurna memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang baca diba enggak di sini? Baca diba kan? Ada pasalnya itu. Madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud. Orang-orang yang memuji engkau wahai Rasulullah itu masih kurang pujiannya, walau mereka berusaha dengan sekuat tenaga. Ya. Wa wasifuka ajizun, dan orang-orang yang mensifati engkau tidak punya daya, tidak berdaya. An hasri ma hawaita min hisalil karami wal jud. Orang-orang yang mensifatimu itu tidak berdaya, lemah di dalam mengungkapkan
kemuliaanmu dan kedermawananmu. Karena sifat dermawannya Nabi ini sangat luas, sehingga orang tidak mampu mensifati Rasulullah. Was mentok sampai di situ. Ya, sangat luas. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, andai kata pohon-pohon ini dijadikan pena dan air di lautan dijadikan tinta untuk memuji Nabi Muhammad SAW, tidak akan cukup memuji Rasulullah SAW. Ya asyrafa man nala maqam al-mahmud, wahai orang yang telah mulia, yang sampai kepada maqam al-mahmud, maqam yang paling terpuji. Ya, waja'at rusulun min qablika lakinnahum bil ulalaka wal raf'ati bil raf'ati wal ulalaka syuhud. Ya, walaupun rasul-rasul itu sebelum kamu telah datang, tetapi mereka semua bersaksi terhadap ketinggian dan keluhuran akhlakmu dan derajatmu. Itu di Diba ada, ya. Akhirnya diantar oleh Nabi Muhammad, ya. Budak ini menunjukkan jalannya jauh di ujung, di luar kota Madinah. Mungkin perkiraannya mungkin Purwosari mungkin, ya. Jauh loh, ini gurun loh ini. Tidak ada Grab. Lalu pemilik rumah yang wanita ini melihat dari jendela rumahnya, ada apa Rasul ini datang ke rumahku? Ketahuan Nabi Muhammad ini datang. Heran dia, kok bisa Rasulullah ini datang dari jauh dari kota Madinah mengantar budakku, kelihatan. Lalu dia bersembunyi di balik pintu. Rasulullah mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Rasulullah itu kalau di dalam kitab itu mengetuk pintu, adab seorang mengetuk pintu rumahnya orang itu, beliau selalu menghadapkan wajah beliau sebelah kanannya ke sana, ya. Jadi ke sana wajah beliau, pintunya di sana. Sehingga kalau ada tuan rumah yang bukan mahram, ajnabi, yang tidak pantas untuk dipandang, tidak dilihat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sampai di situ Rasulullah. Jangankan itu, ya. Kita ini kalau kita ngaji mendalam sunnahnya Nabi Muhammad, cara makan anggurnya Rasulullah itu ada caranya. Ya, ada caranya, ada di dalam kitab itu. Ada enggak tokoh di dunia ini yang makan anggurnya saja ditulis di dalam kitab. Sehingga Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, di dalam kitabnya itu dia mengatakan, saya tidak makan anggur sebelum aku menemukan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Rasulullah bagaimana caranya makan anggur. Kalau sudah ketemu baru dimakan, cari anggur dimakan sama Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya? Makanya beliau punya kitab besar Musnad, ya, Ahmad ibn Hanbal. Sehingga dalam level ilmu hadis beliau termasuk Amirul Mukminin, paling tinggi, ya, sejajar dengan Al-Bukhari dan lain sebagainya, ya. Sampai beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Yang punya rumah dari dalam menjawab dengan suara yang pelan. Rasulullah tidak dengar. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali baru dibuka, ya, sama yang punya rumah. Dia bilang, wahai Rasul, ini merupakan satu keberkahan dan kebaikan engkau datang ke rumah kami. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, kenapa aku mengucapkan salam pertama, kedua, dan ketiga engkau tidak menjawab? Baru ketiga engkau menjawab. Katanya orang yang punya rumah perempuan ini, dia bilang, itu merupakan ajaran engkau mengucapkan salam sampai 3 kali. Sehingga aku menginginkan aku mendapatkan rahmat dari ucapan salammu. Kalau cuma sekali kan cuma sekali dia dapat salam dari Nabi Muhammad. Dia ingin sampai 3 kali dia dapat salam. Kalau bisa terus. Tapi karena dia tidak tega, ya, dia bukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang punya rumah senang didatangi oleh Nabi Muhammad. Saking senangnya, budak yang tadi ketakutan dimerdekakan oleh ia yang punya rumah. Ya, berkat Nabi Muhammad SAW. Belum sampai di situ, Rasulullah kemudian pulang setelah budak ini merdeka, pulang. Sampai dalam perjalanan ada pengemis minta baju kepada Nabi Muhammad SAW. Baju yang tadi beliau beli harga 2 dirham itu diberikan kepada pengemis tadi, sehingga beliau pulang dengan tangan
Kira-kira ada enggak manusia di dunia ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Yang seperti itu tidak ada. Makanya beliau satu-satunya nabi, ya. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Ya, nisbatkan kepada Nabi Muhammad pribadi beliau sekendak hatimu dari kemuliaannya. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Ya, dan nisbatkanlah kepada beliau qadrihi, apa di situ? Martabatnya, ya. Ma syi'ta min 'idhami, sekehendak hatimu daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqum bifami, sehingga kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru yang saya ceritakan selama ini itu baru secuil daripada kisah kemahasin Rasulullah sallallahu, kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa yu'riba anhu natikum bifami, sehingga dapat diungkapkan, ya, diuraikan, ya, oleh orang yang natik, yang berbicara dengan lisan atau dengan mulut mereka, ya. Itu sedikit tentang keutamaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji satu hadis, ya. Berapa menit, Jawab? Oke, pas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi, wa qala al-musannif rawayna fi sahih Muslim an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kami mengambil riwayat dalam kitab Sahih Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini, ya, ini saya senang kalau menyebutkan seorang sahabat itu, saya cari tahu kisah sahabat ini. Siapa Ka'ab bin Ujrah? Ka'ab bin Ujrah ini adalah seorang Ansor, ya. Beliau punya nama kunyah, sebutan Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad. Ka'ab bin Ujrah ini pernah satu waktu umrah, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis hanya 47. Tapi hadis beliau hadis yang sangat masyhur, populer, ya. Sampai-sampai Ka'ab bin Ujrah ini, karena beliau turun satu ayat Al-Quran tentang fidyah, ya. Faman kana minkum maridhan aw bihi ada min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, dalam suratul Baqarah, ya. Kenapa sampai turun ayat ini? Ketika beliau umrah bersama Nabi Muhammad SAW, beliau ihram, sedang ihram, punya rambut itu keluar kutu yang sangat banyak, kutu yang sangat banyak, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa kasihan. Dalam keadaan ihram, Nabi Muhammad menyuruh Ka'ab bin Ujrah, engkau potong rambutmu semuanya. Kan tidak boleh dalam ihram itu, potong rambut kan tidak boleh, haram, ya. Setelahnya baru boleh, namanya tahallul, ya. Sehingga turun ayat ini, sehingga dipotong. Itu kutu sampai berjatuhan, kutunya Ka'ab bin Ujrah ini. Nabi Muhammad kasihan, ya. Ya udah engkau potong aja rambutmu, sehingga turunlah faman kana minkum maridhan, kalau ada seseorang di antara kalian yang sakit, au adza bihi min ra'si, atau ada sesuatu yang menyakiti dari kepalanya, ya. Tadi kutu-kutu yang jatuh, fa fidyatun, maka keluarkan fidyah, ya, min siyamin au sadaqatin au nusuk, atau bersedekah, ya, memberi makan fakir miskin, ya. Akhirnya dipotong oleh Ka'ab bin Ujrah, ya, seorang Ansor. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muaqqabatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin. Ya. Muaqqabatun itu adalah kalimat yang mengiringi satu perbuatan setelahnya. Di situ apa terjemahan? Iya. Ada kalimat-kalimat yang mengiringi, banyak ini makna di syarahnya, tapi kita terjemahkan secara ini aja, ya, supaya gampang dipahami. Kalimat yang diucapkan setelah sholat, itu aja wis, ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, la yakhibu, tidak akan rugi, qailuhunna, orang yang mengucapkannya, au fa'iluhunna. Kalau ada hadis yang qailuhunna atau au, itu ada riwayat yang ragu, ya. La yakhibu qailuhunna atau fa'iluhunna itu ragu. Yang mana di antara keduanya? Orang yang berkata atau orang yang berbuat satu perbuatan amal, sama aja sih sebenarnya. Tapi teksnya itu yang perawinya ini ragu, makanya dia menyebutkan au, ya. Au itu syakkum minar riwayat. Dubur kulli shalah, setelah, ya, penghabisan daripada sholat maktubah, sholat yang wajib, ya, yang itu 5 waktu. Salatan wa thalathina tasbihah, 33 kali mengucapkan tasbih. Wa salatan wa thalathina tahmidah, 33 kali mengucapkan alhamdulillah. Ini kita sudah tahu, ya. Wa arba'an wa thalathina takbiratan, dan 34 mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini hadisnya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau orang mengucapkan ini, dia tidak akan rugi. Berarti dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, ini sudah kita amalkan sih. Ya, sudah kita amalkan. Jadi Allahu Akbar itu 34 kali. Jadi semuanya genap 100 kali, ya. Ini sudah kita amalkan, dan banyak hadis tentang ucapan apa tasbih ini, subhanallah, 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 ya. Jadi jangan kita itu habis sholat terus langsung pergi, ya. Itu katanya dalam riwayat sampai-sampai Allah bertanya kepada malaikatnya, ya, kalau orang yang sholat terus langsung jalan pergi itu tidak ada wiritan, tidak ada doa. Hanya itukah, ya, yang diinginkan hambaku dariku? Maksudnya hanya sholat, tidak ada wiridnya, tidak ada doanya, ya. Karena ini memang semua anjurannya. Dianjurkan kita untuk setelah sholat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemarin kan sudah tuh, ya, bisa mengalahkan orang-orang kaya yang pergi haji, ya, dan orang-orang yang miskin-miskin itu, yang fakir dari golongan muhajirin, mereka mengucapkan tasbih ini, mereka bisa mengungguli, melampaui orang-orang ahlud duthur itu, ya, orang-orang yang yujahidun, yatasaddaqun, ya, wa ya'tamirun, pergi umroh, ya. Umroh itu juga jangan sering-sering, ya. Orang umroh sering, banyak orang umroh sering pergi umroh dengan bangga, tapi orang tetangganya lapar, umrohnya tidak diterima. Ya. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang umroh, ini nanti saya cut ini, saya potong. Banyak sekali orang yang bangga dengan pergi umroh berkali-kali, ya. Tapi kenapa mereka tidak mau menyelesaikan hutang saudaranya yang beragama Islam, yang terlilit riba? Padahal dikatakan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Coba, ini pertanyaan kritik sebenarnya. Dia bangga pergi umroh berkali-kali, ada saudara muslimnya yang dia kenal nih atau tetangganya yang terlilit riba, kan harus dibantu. Kan katanya saudara. Al-muslim akhul muslim, iya kan? Apa karena hanya gengsi atau gimana? Ya? Apakah Allah perlu dengan umroh? Tidak perlu dengan umroh. Haji itu cukup sekali sebenarnya.
Saya kurang pas kalau ada orang yang bangga dengan pergi umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Ya, tapi tidak memperhatikan lingkungan orang sekitarnya yang banyak yang masih kelaparan. Itu yang lebih wajib dibantu. Ya. Bahkan dikatakan orang yang sudah pergi haji itu dia lebih baik bertawaf di rumahnya orang-orang miskin daripada di Ka'bah. Karena Allah tidak ada di Ka'bah, tetapi Allah berada di perut yang lapar, para fakir miskin. Di gubuk-gubuk derita, Tuhan bersemayam di sana. Ya, ini ilmunya agak tinggi. Ya, jadi itulah banyak orang sekarang. Saya mudah-mudahan mereka diberi hidayah dan kita juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kita semua ya. Dan insyaallah majelis ini istiqamah sampai akhir hayat. Ya. Istiqamah kita, beberapa pun yang hadir tetap istiqamah. Saya selalu berusaha untuk datang karena sudah diberikan nikmat oleh Allah punya mobil. Punya mobil sekarang mati dapat. Punya mobil tapi